Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Perkenalkan, nama saya Yunanda Sunoto, NPM 022 718111121, Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Khairun Ternate. Pada kesempatan hari ini saya mau menjelaskan sedikit tentang hermeneutika. Namun sebelum itu jangan lupa teman-teman. Asal-usul penelitian kualitatif hermeneutik. Hermeneutika memiliki sejarah yang panjang yang mungkin hampir sama tuanya dengan filsafat. Jika diurutkan, dapat dikatakan bahwa hermeneutika dalam perkembangannya melingkupi mitologi, teologi filsafat, dan linguistik serta akuntansi. Berdasarkan terminologi, hermeneutika berasal dari bahasa Yunani yaitu hermeneutis atau hermeneutikos. Kata hermeneutikos dibentuk dari perkataan hermeneuin yang berarti menafsirkan. Kata bendanya adalah hermenia yang berarti penafsiran atau interpretasi, dan hermeneutes yang berarti interpreter atau penafsir kata Yunani tersebut. Berhubungan dengan dewa Hermes, dewa dalam mitos orang Yunani yang bertugas menyampaikan berita daripada dewa kepada manusia. Dewa ini juga dewa ilmiah, penemuan kefasihan, bicara, seni tulis, dan kesenian. Nama Hermes juga berhubungan dengan tugas mengganti apa yang di atas pemahaman manusia ke dalam suatu bentuk di mana pikiran dan akal manusia dapat memahaminya. Orang-orang Yunani yang menghubungkan penemuan bahasa dan tulisan pada Hermes, yakni dua hal tersebut, merupakan alat bagi manusia untuk memahami makna-makna dan memindahkan pada orang lain. Sehingga berdasarkan ketiga pengertian tersebut, hermeneutika merupakan usaha untuk beralih dari sesuatu yang gelap ke sesuatu yang lebih terang. Cara kerja penelitian kualitatif hermeneutika. Penafsiran, menangkap arti penulis, analisa teks, adalah hermeneutika. Landasan utama pendekatan penelitian hermeneutika berfokus pada interpretasi atau penafsiran untuk mengerti dan menangkap arti terdalam dari partisipan yang memberikan informasi. Asumsi hermeneutika bahwa semua ilmu dan kegiatan belajar bersifat empiris, tetapi semua pengalaman serta terkait dan mendapat pengasahan oleh kesadaran kita. Sangatlah mustahil memahami sesuatu tanpa adanya kesadaran akan sesuatu tersebut. Ilmu hermeneutika melibatkan seni membaca teks, sehingga maksud dan arti di balik teks dapat dimengerti secara penuh. Analisis hermeneutika dibutuhkan untuk menarik pengertian yang benar atas suatu teks. Ada beberapa manfaat hermeneutika dalam penelitian modern yaitu sebagai berikut. 1. Hermeneutika memberikan suatu perspektif untuk menafsirkan cerita legenda, cerita-cerita dan teks lain, khususnya teks biblis dan teks hukum. 2. Hermeneutika membuat arti atas suatu teks. 3. Untuk mengetahui apa yang sebenarnya diinginkan atau dipikirkan oleh pengarang atau apa yang hendak dikomunikasikan oleh penulis dalam konteks dan budaya penulis atau pengarang. Ada 4 prinsip hermeneutika yang dapat diaplikasikan untuk menafsirkan suatu cerita, teks, atau legenda, yaitu 1. Untuk mengerti tindakan manusia atau hasil karya manusia, cara yang tepat adalah menafsirkan teks yang terkandung di dalamnya. 2. Semua penafsiran terjadi dalam suatu budaya, tradisi, kebiasaan hidup, dan pola tingkah laku yang dipraktikkan oleh kelompok manusia waktu itu di tempat tertentu. 3. Penafsir membuka diri terhadap teks dan ditanyakan arti teks tersebut dan tidak membuat praduga atau menciptakan konsepnya sendiri sebelumnya. 4. Saya harus menafsirkan teks dalam situasi atau keadaan yang berlaku waktu itu. Itu berarti peneliti menempatkan dirinya dalam konteks peristiwa itu terjadi atau teks itu ditulis. Dengan demikian, peneliti akan mampu menangkap artinya. Kesimpulan dari hermeneutika adalah hermeneutika memiliki sejarah yang panjang yang mungkin hampir sama tuanya dengan filsafat. Jika diurutkan, dapat dikatakan bahwa hermeneutika dalam perkembangannya melingkupi mitologi, teologi filsafat, dan linguistik serta akuntansi. Hermeneutika merupakan usaha untuk beralih dari sesuatu yang gelap ke sesuatu yang lebih terang.